15, kemudian total semuanya adalah 16 ya. Jadi kurang satu orang. Oke, baik ya. Ini mahasiswa S2 biologi. Eh, Saat ini ada yang di semester 2 ya, dan juga ada yang saat ini di semester 1. Ya, ya. Ada yang semester 1, mungkin boleh eh, raise hand. Yang semester 1 boleh raise hand. Atau tidak ada yang semester 1, semuanya semester 2. Oke, Arifa Ramadhani, Nifda Nurika, semester 1 ya. Oke, berarti yang lain adalah semester 2. Oke, sebentar. Saya juga titip pesan untuk yang semester 1 ya. Untuk Nifda sama Arifa. Ya betul tadi ya, Arifa Ramadhani sama Nifda. Yang semester 1, semester ini juga mengambil mata kuliah biologi molekuler sel ya, seluler. Ya, oke. Untuk kuliahnya mestinya adalah melalui Zoom minggu ini dan harinya adalah hari Rabu, lusa besok ya. Nah, namun berkenaan dengan hari libur, jadi sekalian untuk mata kuliah biologi molekuler sel, biomol sel biasanya kita sebut, minggu ini akan digantikan jadwalnya minggu depan ya. Jadi minggu depan langsung jadwal kuliah offline ya di kelas. Ya, jadwal penggantinya nanti kita diskusikan di kelas, gitu ya. Oke, untuk biomol sel. Ini Arifah, ya, sama Nifda. Mungkin Arifah ya. Arifah, oke, monitor Arifah. Sekaligus Arifah, saya minta bantuan untuk koordinasi dengan kelas biomol sel ya Arifah ya. Boleh? Ya, untuk koordinasi dengan kelas biomol-sel, tahu ya siapa saja yang eh, apa namanya ngambil biomol-sel ya. Oke, mungkin bisa dicari tahu di situ. Oke, eh, ya mungkin sudah saya berikan pengumuman ya di Gapura, tapi kok kayaknya kok tidak tersimpan. Ya, oke, Arifan mungkin bisa melalui chat kelas menyampaikan bahwa kuliah biomol-sel untuk Rabu besok ya, lewat Zoom-nya akan digantikan minggu depan ya, langsung kuliah offline ya, penggantinya yang satu kali akan didiskusikan kemudian ya, gitu ya Arifah. Oke, baik. Nah, kemudian maaf sebelum masuk ke kuliah sains kompleksitas ya, eh, untuk yang semester 1 ataupun semester 2 yang saat ini ada di Zoom, yang ada di Zoom sekarang ada 14. Ya, adakah yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian jamu? Silakan raise hand ya. Raise hand pakai itu aja, pakai tanda. Oke, dan raise hand-nya tidak dilepas dulu ya. Tidak dilepas dulu, biarkan raise hand. Baik, ada Deviona, ada Salma, ada Alivia, ada Asa, Idatus, ada Arifa. Oke, ya. Untuk ini beberapa saya sudah familiar ya. Mungkin bukan sekedar ya. Saya klarifikasi untuk Deviona, Salma, Alivia, sama Asa Idatus ya. Eh, saya tidak begitu ingat kalau Arifa ya mungkin nanti bisa diingatkan. Ya, waktu S1 apakah sudah eh, pernah mengambil mata kuliah saintifikasi jamu Salma? Ya, udah pernah ya Salma ya. Ya sudah, Heeh, Ibu. benar. Fiona juga, Izin menjawab, iya sudah, Ibu. Alivia juga, Iya, sudah Ibu. betul. Asaidatus sudah, oke. Arifa, Sudah, Ibu. oh, sudah, oke. Arifa juga ya, oke. Jadi untuk yang mengambil medpen jamu untuk yang S2. Nah, kuliah medpen, maaf saya titip pesan dulu ya sebelum saya kompleksitas sekalian. Eh, Kuliah metodologi penelitian jamu untuk S2
itu satu kelas ya, nanti sistem pembelajarannya PBM-nya satu kelas dengan kuliah saintifikasi jamu S1 ya, S1. Ya. Namun demikian, selain satu kelas, eh, apa topik-topiknya saintifikasi jamu dengan medpen meteorologi pilihan jamu itu adalah topiknya sama gitu ya. eh, Sistem ujiannya aja yang berbeda ya, ada sedikit berbeda. Ya, karena itu saya menyarankan ya untuk S1 yang sudah pernah yang saat ini mengambil metodologi penelitian jamu dan S1-nya sudah pernah mengambil saintifikasi jamu karena topiknya sama sehingga tidak ada pengayaan yang signifikan ya dari S1 ke S, S2. Jadi pengayaannya nanti diuji klinik saja, ya pengayaannya ada di situ. Jadi yang lain tidak signifikan pengayaannya dari S1 ke S2 untuk kedua mata kuliah ini, sehingga saya sarankan untuk mungkin supaya lebih efektif ya banyak materi yang bisa diambil selama pembelajaran di S2 digantikan dengan mata kuliah pilihan yang lain, ya digantikan dengan mata kuliah pilihan yang lain, gitu untuk yang medpen jamu ya begitu eh, apa namanya sekaligus saya apa ya, saya pesankan ya. Kalau nggak mengganti dengan mata kuliah pilihan yang lain gimana gimana Bu yang medpen jamu. Sebenarnya juga tidak masalah, bukan nggak masalah sih. Nah, itu rekomendasi saya gitu ya, biar sepanjang satu semester ada banyak hal baru ya yang bisa diperoleh gitu ya. Karena tadi kuncinya adalah S1 metode saintifikasi jamu itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya, ada beda tapi tidak signifikan ya di S1 dan S2 ya. Karena itu saya rekomendasikan ya untuk mengganti mata kuliah metodologi pilihan jamu dengan mata kuliah pilihan yang lain gitu ya sehingga ada pengayaan yang signifikan di mata kuliah lain jadi pengayaan secara umum ya begitu. Oke, saya rasa itu untuk mata kuliah. Oke, titip pesan ya, titip pesannya ke dua mata kuliah tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke sains kompleksitas ya, mata kuliah sains kompleksitas. Oke, Arifah sama Asaidatus boleh raise hand-nya diturunkan. Ya, baik. Oke, sudah 16 ya yang sudah hadir. Baik, ya. Eh, oke, karena ini sistemnya adalah masih Zoom ya, tetap akan saya presensi ya. Presensinya sudah saya buka. Oke, namun demikian saya hendak juga menyapa ya, melihat kembali wajahnya yang mana gitu ya satu-satu. Oke, sambil nanti saya presensi, mohon dibuka videonya ya meskipun hanya sebentar ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam video. Oke, tadi yang pertama adalah Afif Eka. Afif Eka, tadi di awal sudah menyalakan videonya. Afif, sudah presensi Afif? No, Afif gak nyaut. Afif, nah tadi yang sudah menyalakan video juga Arifah. Arifah sudah presensi? Oh, iya. Oke, silakan presensi Salma. Ada 16 ya, berarti hadir semua. Oke, ini Salma. Oke, oke, Arifah. Oke, Asa Idatus sudah presensi? Silakan. Nuris Soba. Ini juga semester 2 ya. Nuris Soba. Nuris? Nih, gimana Iya, wajahnya Ibu. Nuris? Sudah. Bisa buka sebentar videonya Nuris? Nuris. Oh ya, pindah ke situ Nurisnya. Oke, itu Deviona sudah, Afif sudah. Oke, itu Nuris. Oke, Jakfar. Oke, Ya, Ibu. ya, ya. Oke, wajahnya masih sama semua ya. Udah sebulan lebih ya liburan. Nuris, dari Nuris belum ya? Mana Nuris? Kalau nggak tampil, oke Nuris di situ. Maaf, Jakfar tadi sudah.
Nifda, oke, Nifda tadi sudah ya. Nifda. Fatih, Fatih, mana Fatih? Oke, ya, Fatih. Iya, salsa, salsa Amrina, mana salsa? Pindah. Oh ya, kalau buka video berarti biasanya pindah tempatnya. Oke, baik. Safala, oke. Ya, bacanya masih tetap Meli. Oke, Meli, Nuris sudah, Ja'far sudah. Nabila Safa, tadi sudah belum ya? Belum, Nabila. Terakhir, Nuris. Oh, Nuris, oke. Ja'far sudah. Retno Ayu. Retno Ayu. Ret, oke. Retno. Ini pada liburan di rumah semua ya? Oke, baik. Ya, oke. Ya, mata kuliah sains kompleksitas. Ya, oke. Mata kuliah sains kompleksitas. Oke, saya share sedikit ya. Jadi eh, beberapa materinya nanti akan saya migrasikan ke VLM atau Prun ya. Ternyata saya belum dibuatkan VLM atau Prun ya. Oke, baik. Namun demikian, sampai dengan seminggu ke depan, bukan semua ya, materi sains kompleksitas, jadi pemahaman awal atau mungkin bisa dibaca berulang-ulang ya, itu bisa dicek sudah saya kumpulkan di dalam Google Drive ya. Oke, jadi menurut saya silakan dibaca. Sebentar, saya share screen dulu, kemudian di kolom chat akan saya berikan link Google Drive di mana di situ materi PPT ya, utamanya adalah materi PPT dari Prof. Sutiman sudah ada di Google Drive di situ. Sebentar, saya keluarkan dulu. Oke, nggak mau. Oh, ini aja. Salah. Di kolom chat. Mana kolom chat? Sudah lama nggak pakai Zoom ya. Baik, ini sudah ketemu kolom chatnya. Oke, ya. Linknya saya kirimkan di kolom chat. Silakan dicoba dulu terbaca atau tidak. Sudah bisa mengakses atau tidak. Jangan kaget di situ ada banyak ya. Ada banyak. Tapi eh, apa namanya materinya ber apa bukan tumpang tindih ya. Materinya ada yang sama, tapi saling mendukung sebenarnya ya. Oke, sudah bisa diakses? Silakan di kolom chat. Tapi kolom chatnya kok gitu ya? Biasanya nggak gitu. Oke, silakan dicoba. Sudah? Ada yang sudah dapat? Silakan memberi kabar. Oke, Fatih sudah. Heeh. Sudah bisa akses materinya, Fatih? Oke, baik. Sudah bisa semua ya. Oke, sementara materinya saya letakkan di situ sebelum nanti saya dapat VLM-nya ya. Oke, baik. Nanti kalau sudah dapat VLM atau Brown ya, eh, meskipun eh, apa ya, meskipun apa ya topiknya ya bukan topik saya gitu ya. Di setiap 2 minggu sekali ya, di setiap 2 minggu sekali ada tugas yang harus dikerjakan melalui VLM ya. Tugasnya dari saya ya, meskipun minggu itu adalah bukan minggu topik saya gitu ya. Oke. Eh, Tugas tersebut tentunya adalah berdasarkan apa yang ada di materi yang ada di Google Drive tersebut ya, di Google Drive tersebut ya. Nanti secara periodik ya akan saya berikan ya, tugas-tugas tersebut. Oke, baik. Saya share screen dulu rencana perkuliahan untuk mata kuliah sains kompleksitas. Oke,
Kok lambat ya? Ya, mata kuliah sains kompleksitas ini link yang sama dengan link yang saya sudah kirimkan lewat kolom chat tadi. Cuma materi kuliah sementara saya tampung di situ untuk bahan belajar ya, mumpung belum banyak tugas tugas kuliah, silakan bisa dipelajari step by step ya, pelan-pelan ya, karena materi ini kalau berkaca dari saya mempelajari sains kompleksitas tidak bisa terburu-buru ya, perlu dimaknai, diresapi dan dibaca berulang-ulang ya untuk menebalkan pemahaman dan pemaknaan yang ada di topik tersebut gitu ya, yang tidak bisa terburu-buru. Nah, eh, ini adalah kurang lebih, bentar, ini kok menghalangi saya. Saya naikkan ke bawah atau ke atas? Oh, tidak bisa. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, nah ini eh, sains kompleksitas ya. Mata kuliah ini eh, koordinatornya adalah Prof. Sutiman. Koordinatornya adalah Prof. Sutiman. Nah, namun semester ini saya membantu Prof. Sutiman ya di koordinator, sebagai koordinator ya. Eh, untuk mata kuliah ini ada beberapa dosen ya, saya sendiri, kemudian ada Prof. Sutiman, ya, kemudian ada Bu Endang, ada Prof. Naba, ya, Pak Naba, ini dari fisika, kemudian ada Prof. Oswar, ya, Pak Oswar dari peternakan, ya, dari peternakan. Oke, nah topik yang sudah ada di Google Drive itu topik utamanya adalah topiknya Prof. Sutiman, ya. Mungkin untuk topiknya Bu Endang, Pak Naba, ataupun Pak Oswar, dan ini juga Pak Oswar, saya belum mendapatkan topik yang spesifik ya, nanti menyusul, ya nanti bisa dicek lebih detailnya di VLM ya untuk minggu depan. Nah, oke, jadi eh, perkuliahannya sebagaimana yang ya ketentuan dari departemen bahwa perkuliahan berlangsung sampai pekan ke-9 ya atau pekan ke-10 gitu ya. Ya. Namun demikian untuk mata kuliah sains kompleksitas eh, tidak disertai, tidak ada ujian ya, ujian di kelas dalam bentuk UTS maupun dalam bentuk ujian akhir semester ya, tidak ada UTS namun tidak ada ujian akhir semester. Sebentar. Ini sebentar, saya turunkan kok nggak bisa ya. Oke, ya. Perkuliahannya adalah, sebentar, oke, sebentar ya. Sebentar, mohon izin sebentar. Coba kalau ditanya dulu sekolah kecil yang agak dupel warna abu-abu di mana ya? Ya, oh, anunya lambat rupanya. Zoom-nya lambat, ya tidak seperti biasanya. Mungkin banyak juga yang pakai ya. Oke, ya, baik. Nah, keseluruhan mata kuliah ini, ya keseluruhan mata kuliah sains kompleksitas
Untuk komponen penilaiannya terdiri dari ujian. Ya. Ujiannya adalah eh, semacam tugas pengganti. Jadi bukan ujian di kelas, ya, bukan ujian di kelas. Ya. Kemudian ya ujian ini porsinya besar, ya. Jadi mohon diperhatikan pada saat mengerjakan, mohon diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian ada tugas atau kuis. Ya, ada tugas atau kuis. Tentunya tidak semua dosen ya ada tugas atau ada kuis. Namun untuk ujian atau tugas pengganti ini semua dosen akan memberikan ujian atau tugas pengganti. Ya, distribusi waktu penyampaian ujian atau tugas pengganti ini eh, tergantung kesepakatan dengan dosen pengampu masing-masing, gitu ya. Jadi tidak mengikuti jadwal UTS ataupun jadwal UAS. Ya, karena itu eh, waktunya mohon diperhatikan, ya, mohon diperhatikan. Eh, dan tugas atau kuis, ya tugas kuis tidak semua dosen ada tugas atau kuis, namun dipastikan tugas dan kuis ini dari saya secara periodik antara 2 atau 3 minggu sekali. Saya akan memberikan tugas penugasan kecil ya, penugasan kecil di VLM ya. Meskipun penugasannya kecil dan sederhana, jadi mohon diperhatikan untuk dikerjakan dengan seksama dalam waktu yang sudah disediakan. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, kalau terlambat tentunya nilainya langsung meluncur ya meluncur jadi 60 ya kalau terlambat. Ya, entah terlambat semenit, terlambat 2 menit ya, nilainya langsung meluncur ya menjadi 60 ya nilai yang terendah. Ya, tentunya kalau terlambat kemudian saya baca juga eh, apa namanya cara menyelesaikan soalnya tidak apa namanya tidak baik, nah meluncur lagi ya menjadi nilai yang rendah lagi ya. Jadi meskipun tugasnya sederhana ya sederhana, ya, namun mohon dikerjakan dengan seksama dan secara rutin ya dicek di VLM ya, secara rutin dicek di VLM ya. Oke. Em, eh, Kemudian selanjutnya ada presentasi, ya presentasi. Eh, Setiap dosen ya nanti ada presentasi, ya Bu Endang, Pak Oswar, Pak Naba, semuanya akan ada presentasi kelompok, ya. Karena ini mahasiswanya lumayan, ada apa tadi ya 16 ya 16. Oke, untuk presentasi kelompoknya hmm, tampaknya memang tidak sendiri-sendiri ya. Kalau mahasiswanya di bawah 8 begitu biasanya presentasinya adalah individu gitu ya. Nah, namun karena pesertanya lumayan ya 16 sehingga memang anu tampaknya nanti ada pengelompokan ya. Untuk pengelompokan eh, ya untuk pengelompokan nanti saya kelompokkan bukan secara acak ya, tapi berdasarkan data. Jadi mohon hari ini bukan hari ini ya. Oh ya hari ini. Eh, oh ya kita belum membentuk koordinator kelas ya. Nanti mohon dibantu untuk koordinator kelasnya. Oke, nanti saya dibantu untuk pembagian kelompoknya. Ini ada 16 ya. Sebenarnya terlalu banyak kalau dibagi 4 ya anggotanya. Oke, sementara dibagi 4 dulu ya. Sementara dibagi 4. Jadi sangat mungkin dari 4 nanti akan dibagi menjadi 8 atau lebih kecil lagi. Tapi sementara dibagi 4 ya untuk presentasi ini. Ya, dipastikan untuk presentasi ini eh, ada iya, ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 kali presentasi. Ya, setidak-tidaknya presentasi dengan topik yang
berbeda ya dari masing-masing kelompok tadi. Nah, di presentasi ini penilaiannya adalah penguasaan materi dan performan ya dalam presentasinya. Ya, nilainya juga menurut saya juga lumayan besar ya pengaruhnya, dan itu juga mohon dipersiapkan dengan baik. Nah, selain itu, ini saya besarkan komponennya, yaitu keaktifan diskusi, ya, bertanya dan menjawab, ya. Diskusi dan bertanya ini tidak hanya pada saat presentasi, ya, tapi juga di kuliah kuliah hari sehari-hari, ya, kuliah atau dalam pemberian materi atau dosen, ya. Selain nanti eh, maaf. Ya, keaktifan diskusi, bertanya ataupun menjawab. Ya, ini 20%. Jadi saya naikkan menjadi 20% supaya ada gairah, gairah untuk speak up, ya, gairah untuk speak up. Jadi berusaha apa ya, bertanya, berusaha mengungkapkan, ya, mengungkapkan pertanyaan, ya. Berlatih ya untuk kritis ya dan mengungkapkan pertanyaan. Dia menyampaikan pertanyaan secara lisan. Ya, nilainya cukup besar. Ya, sehingga kalau ini tidak dimanfaatkan, ya meskipun ininya besar, ya nilainya menjadi kurang bisa mengangkat ya kalau ininya tidak dimanfaatkan. Ya, jadi hal-hal ini mohon diperhatikan ya meskipun ininya besar gitu ya, tapi kalau bagian yang tiga ini tidak dilakukan dengan baik, ya tentunya nilainya tidak bisa terangkat, ya nilainya tidak bisa terangkat. Oke, eh, sign kompleksitas, sign kompleksitas. Oke, jadi ya eh, ya, sign kompleksitas ya sign kompleksitas itu secara umum ya, kalau dari kacamata saya, pada dasarnya adalah suatu sudut pandang, ya, suatu sudut pandang atau pendekatan dalam menyikapi suatu fenomena, ya, menyikapi suatu fenomena. Ya, fenomena yang dimaksudkan, karena kita di biologi ya, tentunya adalah fenomena biologis. Ya, namun sains kompleksitas ini sebenarnya tidak hanya sudut pandang untuk menyikapi fenomena biologis. Fenomena sosial pun juga ya saat ini disikapi dengan sudut pandang atau dengan pendekatan sains kompleksitas. Ya, ya, namun ya meskipun demikian ya tentunya ini ini fokusnya memang di biologi ya, namun secara umum di dunia di luar sana sains kompleksitas ini pendekatannya sudah sampai ke ekonomi, eh, sosial ekonomi, ya, kesehatan, ya. Kesehatan masih ada kaitannya dengan biologi ya. Ya, nanti Prof. Sudirman juga banyak yang mengkaitkan dengan kesehatan, sosioekonomi, ya kalau di luar biologi. Ya, eh, suatu sudut pandang. Ya, di sisi lain, sudut pandang itu berarti cara pandang. Ya, bagaimana memandang suatu fenomena biologis dan atau fenomena sosial lainnya di luar kondisi biologis. Ya, jadi di desain kompleksitas ini kita eh, dibukakan mata, istilahnya ya, dibukakan mata atau diberikan wawasan bahwa untuk menjustify atau untuk menyimpulkan suatu fenomena, nah sudut pandangnya harus lebar, ya sudut pandangnya harus lebar, eh, sudut pandangnya harus lebar, lebar dan eh, analisisnya tidak berdasarkan analisis reduksionis, ya tidak berdasarkan analisis reduksionis. Ya,
analisis reduksionis nanti akan disampaikan Prof. Sutiman ya di detailnya detailnya karena sen kompleksitas ini secara langsung ataupun tidak langsung merupakan bagian yang berbeda ya dengan pemahaman reduksionis ya. Dengan kita memahami reduksionis itu dengan memahami reduksionis eh, maka kemudian kita bisa mendapatkan informasi bagaimana kompleksitas sains kompleksitas ini kemudian dipergunakan ya atau bisa dipakai untuk memecahkan ya fenomena-fenomena biologi ya masalah atau pertanyaan di fenomena biologi yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis reduksionis ya analisis reduksionis ya tapi harus dijelaskan dengan eh, apa namanya dengan menggabungkan ya semua komponen atau semua bagian yang terlibat di dalam fenomena tersebut. Nah, oke, itu di bagian pertama. Nah, kemudian dari sisi ekologi nanti dengan Bu Endang, ya jadi sains kompleksitas eh, selain di kehidupan biologi, nanti juga dikaitkan dengan good practices ya di dalam budaya, ekonomi, politik dan etika secara global ya terutama untuk kehidupan bermasyarakat. Ya, selain itu eh, ya eh, pembelajaran biologi ya eh, sebagaimana saya dahului pada semester 1 di biologi molekuler seluler strata atau hierarki strata kehidupan ya mulai dari strata yang paling bawah itu pada level partikel, atom, molekul sampai strata yang paling atas yaitu ekologi dan biosfer itu menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan dan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi bagian itu juga menjadi apa hal pemaknaannya ya perlu sampai ke sana juga. Ya. Nah, kemudian di bagiannya Pak Naba ya Pak Naba. Nah, eh, di bagiannya Pak Naba ini adalah salah satu ya tidak semuanya salah satu cara atau metode untuk tool atau metode atau cara cara sudut pandang sains kompleksitas ini analisis apa yang dipergunakan ya nanti disampaikan oleh Prof Naba. Oke, salah satunya yang bisa membantu pendekatan ke sains kompleksitas ini adalah modeling ya modeling neural network kemudian artificial intelligence ya intelijen benar ya anu hafalnya AI yang kita sebut sebagai AI ya eh, itu adalah bagian salah satu analisis yang bisa dipakai untuk pendekatan sains kompleksitas ya sebelum neural network ini Prof Naba dulu topiknya adalah terkait dengan fuzzy logic ya fuzzy logic. Fuzzy logic itu kurang lebih juga eh, menganalisis suatu fenomena dengan mengumpulkan banyak data ya. Dan sekarang fuzzy kemudian materi semakin ke sini kemudian materinya berangsur-angsur menyesuaikan ya dengan perkembangan perkembangan teknologi ya terkini ya sehingga fuzzy logic kemudian bukan dikombinasi ya istilah yang sering dipakai adalah neural network ya ataupun di situ menggunakan AI artificial intelligence ya ini sudah kita kenal bersama ya ChatGPT juga artificial intelligence dan di sini juga kaitannya adalah dengan big data ya big data disebut dengan big data karena di situ untuk menyoroti satu fenomena ya untuk menyoroti satu fenomena itu data yang dikumpulkan itu adalah bukan satu dua data
ratusan, bahkan ribuan. Ya, ratusan atau ribuan. Ya, memang effort, energi yang digunakan untuk itu tentunya akan banyak, ya banyak. Tapi justru itulah eh, analisis reduksionis itu permasalahan yang saat ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan reduksionis bisa terbantu untuk dijawab, ya, untuk dibantu untuk dijawab. Nah, eh, kemudian ada apa Pak Osvar ya. Oke, sambil menunggu nanti materinya Pak Osvar spesifiknya. Oke. Eh, Kemudian di bagian saya tidak menyampaikan materi secara spesifik, ya. Saya tidak menyampaikan materi secara spesifik, eh, namun di materi saya bukan materi ya, di pertemuan dengan saya di pertemuan terakhir ya di akhir kuliah 14, iya 14 ini hitungan saya ya sampai dengan 4 Juni. Ya, di pertemuan saya eh, setiap mahasiswa ya setiap mahasiswa 16 orang ini eh ya kalau saya berarti ini perlu 2 kali pertemuan ya tidak cukup untuk 1 kali ya karena ada 16 ya masing-masing eh, menyampaikan menyampaikan eh, apa namanya 5 minutes presentation ya 5 minutes presentation about sign kompleksitas ya dari keseluruhan materi yang sudah disampaikan bukan keseluruhan ya tapi persepsi apa yang menarik ya yang bisa diangkat eh, untuk saya bisa menilai ya bahwa 16 mahasiswa ini mempunyai pemahaman ya pemahaman pemahaman yang cukup ya untuk memadai terkait dengan sains kompleksitas ya presentasinya tidak lama 5 minutes ya sehingga dengan 5 menit tadi ya tentunya ditata presentasinya dan narasinya sehingga menggambarkan cerita yang dipahami ya dari sains kompleksitas. Mengambil topik yang mana, Bu? Ya, saya tidak mencaratkan mengambil topik yang mana yang ada di sini. Bahkan mengambil topik sendiri ya sesuai dengan persepsi atau pemahamannya selama mengikuti kuliah sains kompleksitas itu juga sangat boleh ya sangat boleh ya penilaiannya ada di sana jadi kreativitas menyikapi atau memberikan persepsi terkait sains kompleksitas in 5 minutes presentation in 5 minute presentation. Ya, tentunya juga dibantu dengan PPT. Ya, oke. Setelah 5 minute presentation, mungkin 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama 8 orang, pertemuan keduanya 8 orang. Kemudian ada tanggapan, ya, ada tanggapan dari audiens. Nah, dari tanggapan audiens ini tanya jawab, diskusi, cara menjawab. Nah, disitulah kemudian saya bisa menentukan nilai tanya jawab dan diskusi. Selain tadi juga ada nilai presentasi. Ya, nilai presentasi saya termasuk di dalamnya itu adalah nilai ujian. Ya, jadi di 2 kali pertemuan saya yang terakhir, ya, di situ saya sudah mendapatkan informasi presentasi, nilai ujian dan keaktifan, ya, dan keaktifan ya tanya jawabnya. Oke, nah baik, ini saya stop share dulu. Saya stop share dulu. Oke, baik. Nah, 16, oke, 16 masih bertahan di sini. Eh, oke, silakan eh, apa namanya di waktu 2 menit ke depan, ya 2 menit ke depan, silakan menunjuk, ya menunjuk atau saya tunjuk. Oke, mungkin silakan menunjuk atau berdiskusi untuk menentukan koordinator kelasnya ya, sehingga saya mudah
melakukan koordinasi ya bila ada hal yang perlu di reminding begitu ya. Oke, dipersilakan. Oke, sampai 8.15 ya. Oke, bila 8.15 belum ketemu, saya akan tunjuk koordinatornya. Baik, belum ada? Baik, saya tunjuk Meli Yuliana. Mel, mana Meli? Meli. Nah, ditinggal Meli saya. Oke, wah, saya ternyata ditinggal Meli. Baik, Miftah. Miftah, loh, saya Iya, Bu. ditinggal juga. Hadir, Bu. Oke, Miftah. Oke, Miftah. Tadi Mohon saya mau menunjuk maaf, Bu. Meli. Meli, Ya, tadi saya masih ke kamar mandi, Bu. kamar mandi. Ditinggal rek saya rek. Oke, baik. Nah, oke tadi Meli saya panggil ya. Meli saya panggil untuk saya tawari menjadi koordinator kelas sains kompleksitas. Ya, bersedia Meli? Iya, Oke, boleh. baik ya. Meli Yuliana. Oke. Ya, nomor yang ada di Siado itu nomor Ya, yang sudah sesuai, Bu. terbaru satu saya dari itu ya. Oke, nanti eh, saya simpan nomor yang ada di situ. Oke, baik. Bu. Oke, ini saya akan memberikan jatah kuliah untuk kuliah perdana ini sampai dengan 8.30. Nah, sisa waktu yang tersedia sekitar 10 atau 15 menit. Oke, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan ya, menyampaikan apa sih saat ini yang sudah dipahami terkait dengan sains kompleksitas. Ya, apa yang dipahami terkait sains
kompleksitas. Loh, bukan belum kuliah, Bu. Tadi aja belum dijelaskan apa-apa. Hmm. Paling enggak mengambil ini kan sudah tahu dikit-dikit tuh apa itu ya. Nah, terus dua pertanyaan lagi, mengapa ya? Mengapa eh, memilih mata kuliah sains kompleksitas? Ya, maaf, tulisannya banyak typo. Sebentar nanti saya betulkan. Eh, apa urgensinya? Ya, apa urgensinya? Oke, ya, supaya jelas tadi pertanyaan saya apa, ini saya sertakan di kolom chat ya. Waktunya tidak lama untuk menjawab ya, kompleksitas. Ya, sekaligus berlatih untuk sigap menjawab pertanyaan yang tidak tahu sekalipun. Ya, oke. Ah, kemudian pertanyaannya, ya, jawabannya. Oke, saya kirim dulu. Oke, silakan dibaca di kolom chat. Ya, waktunya tidak lama, ya, hanya 10 menit. Oke, silakan menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, karena saya belum punya VLM ya minggu ini. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat. Ya, sampai dengan 25 ya. Sampai dengan 8:25. Kok pendek sekali, Bu? Iya, ya. Pendek sekali, ya. Harus sigap ya merespon sesuatu meskipun pengetahuannya mungkin mungkin ya ada yang sudah banyak, ada yang mungkin sedikit, ya. Ya, di situ juga sudah saya bisa lihat kosakata yang dipakai gitu ya. Cara runtutnya berpikir gitu ya. Oke, ini sudah ada penilaian loh ya. Di sini ada penilaian, jadi mohon eh, bukan mohon jangan 5 menit, memang waktunya singkat ya. Mungkin eh, apa namanya, ya nanti akan kelihatan yang langsung baik akan kelihatan, yang kurang baik juga langsung kelihatan. Ya, dan di 5 menit terakhir atau 5 menit lebih lah, ya 5 menit terakhir. Oke, salah satu saya minta untuk menyampaikan ya pendapatnya meskipun sudah ditulis ya, menulis pendapatkan eh, menyampaikan pendapatnya secara secara oral. Ini saya tunjuk ya. Kalau saya tunggu biasanya tidak ada yang segera merespon gitu ya. Saya tunjuk ya. Jadi siap-siap. Ya, saya tunjuk satu orang untuk menyampaikan apa namanya, menyampaikan apa yang sudah ditulis ya. Dan saya tunjuk satu orang lagi ya untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh temannya. Ya, kurang lebih itu di sisa waktu yang ada. Oke, silakan. Bila hendak meminta perpanjangan waktu, ya dipersilakan. Bila hendak minta perpanjangan waktu, dipersilakan. Kalau enggak, langsung saya minta 3 menit kemudian, ya untuk langsung submit ya apapun yang sudah ditulis dan langsung saya tunjuk salah satu untuk menyampaikan apa yang eh, sudah direspon ya dari pertanyaan saya.
Bagaimana? Perlu perpanjangan waktu? Oke, tidak ya. Oke, baik. Semenit lagi harus sudah di... Oh, baik. Oke, Retno Ayu sudah mengirim. Arifah sudah mengirim. Belum nanti ditutup, saya diingatkan ya untuk mengcopy apa yang ada di kolom chat. Kalau udah ditutup, nggak bisa saya rekam ini. Cuman saya diingatkan sebelum nanti kita live ya. Arifah sudah, Nuri sudah, oke, 3 orang. Oke, 3 orang dari 16 masih 1/8, 1/6 ya. Oke, Salma 4, Nuris tadi masuk. Oke, Retno, Arifah, Nuris, Salma, Aca Idatus, oke, Alivia, Nabila, Nabila 7 ya. Afif, oke, semuanya sedang proses ya. Baik, saya tunggu. Miftah 8, ini 8, 9. Oke, 7 lagi. Sembilan, 10. Oke, baik. Ya, oke, baik. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Oke, selanjutnya saya pilih eh, 1 orang untuk menyampaikan menyampaikan apa yang sudah ditulis ya. Bisa dibumbuin juga ya. Apa yang ditulis bisa dibumbuin eh, lagi supaya lebih menarik ya untuk didiskusikan. Ya, diskusinya singkat saja. Oke, bentar. Oh, ya, baik. Sebenarnya bisa juga saya ambil dari ini sih ya. Oke, tapi saya acak saja. Oke, Jakfar Umar. Umar apa Jakfar, ya?
Iya, Jafar? Bu. Oke, ya, saya pilih untuk menyampaikan persepsinya. Ya, oke, silakan disiapkan. Kemudian yang menanggapi, ya menanggapi tadi belum saya sebutkan ya, 2 orang, ya yang menanggapi 2 orang. Oke, yang pertama adalah eh, Miftah. Yang pertama adalah Miftah, yang kedua adalah sebentar, Miftah Salsa, ya. Miftah, monitor Miftah. Iya, Bu. Oke, dan Salsa. Oke, baik. Ditanggapi oleh Miftah dan Salsa. Ya, yang lain bukan berarti tidak merespon ya. Ya, sangat mungkin. Jadi saya tidak membatasi sebenarnya untuk Miftah dan Salsa, tapi untuk pembuka ya supaya fokus salah satu fokus yang apa untuk Miftah dan Salsa. Salsa monitor. Iya, Bu. Oke, baik ya. Yang lainnya ikut bersautan. Ya tidak banyak waktunya ya. Tadi saya janjikan 8.30, ini 8.30 kita baru mulai. Oke, silakan Jakfar. Baik, terima kasih, Bu Sriwit. Saya izin memberikan pendapat terkait apa itu tentang sains dan kompleksitas. Jadi, menurut saya, sains dengan kompleksitas adalah bidang ilmu dari mata kuliah sains sendiri, ada biologi, fisika, kimia, matematika, dan berbagai interaksi dan irisannya, yang mana dengan berbagai perspektif sains sendiri akan memberikan eh, sudut pandang atau pengetahuan yang kompleks ditambah dengan kompleksitas kimia dengan cabang ilmu lainnya, biologi dengan cabang ilmu lainnya yang akan membentuk suatu pembahasan maupun diskusi yang kompleks, holistik, dan runtut, yang mana di akhir akan bisa ditarik sebuah kesimpulan yang bisa menyeluruh eh, dan bisa menyesuaikan eh, dari berbagai sudut pandang pengetahuan eh, yang melatar belakanginya atau adaptif itu. Apa kemudian untuk urgensinya dari sains dan kompleksitas ini, yang pertama tentunya dapat memecahkan permasalahan yang kompleks, di mana sekarang semakin ke sini untuk suatu penelitian akan dipecahkan untuk memecahkan suatu permasalahan harus dilihat dari berbagai parameter yang kompleks, tidak reduksionis, tidak hanya misal memikirkan dari parameter molekuler saja, tapi juga parameter lainnya gitu, sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, yang pada akhirnya dapat kita menarik sebuah kesimpulan yang akan lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang, lebih Ya, adaptif. ya lebih Mungkin seperti komprehensif itu. istilahnya ya. Oke, lebih komprehensif. Oke. Terima kasih. Sudah? Baik, ya. Ya, Terima sampun. kasih, Jafar. Ya, oke. Ini sudah berkembang dari yang ada ditulis ya. Karena nulisnya memang saya beri waktu yang sangat terbatas. Oke, memang harus, apa namanya, bukan harus begitu. Yang belajar merespon dengan cepat. Oke, tadi silakan menanggapi, maaf tadi, Nabila ya. Nabila dan Miftah. Silakan, Nabila dan Miftah untuk mengawali menanggapi apa yang disampaikan oleh Jakfar. Silakan Miftah dulu ya. Silakan Miftah. Baik, terima kasih buat atas kesempatannya. Ya, menurut saya setuju dengan pendapat dari Mas Jafar tadi, mengatakan bahwasannya sains kompleksitas itu merupakan ilmu yang mempelajari dari sistem yang kompleks dan adaptif tersebut. Dan berkatanya bisa sistem kompleks itu termasuk katanya dengan ekosistem,
kemudian manusia ataupun hal yang lainnya. Nah, contoh kita bisa menggunakan sains kompleksitas menggunakan berbagai metode. Salah satunya kalau misalkan kita di biologi selama ini adalah eh, permodelan statistik Hmm. yang dapat digunakan untuk mensimulasikan perilaku sistem kompleks dan memahami bagaimana berbagai elemen yang saling berinteraksi. Kemudian pada saat kita analisis data, sains komputer itu juga bisa digunakan sebagai teknik analisis data untuk mempelajari data itu sendiri sehingga dihasilkan sistem yang kompleks. Kemudian dalam bidang komputasi untuk mempelajari sistem yang kompleks seperti komputer dan misalkan bioinformatika seperti itu. Nah, oke. Ini Miftah mengapa ya bioinformatika. Ya, ini Miftah menyampaikan persepsinya sendiri ya, bukan menanggapi yang disampaikan oleh Jakfar ya. Ya, Miftah. Halo, Miftah. Oh iya, iya Bu. Heeh. Jadi apa yang disampaikan oleh Miftah tadi menyampaikan pendapatnya sendiri, belum menanggapi apa yang disampaikan oleh Jakfar. Ya, oke, oke, it's okay ya. Selanjutnya Nabila. Bila, Iya, Bu. maaf maaf, tadi salah saya, bukan Nabila yang saya minta ya. Oke. Fenomena biologi yang tidak bisa dijelaskan, sehingga perlu mempelajari kemudian mempelajari reduksionis dengan menggabungkan komponen yang terlibat dalam fenomena tersebut. Jadi saya juga setuju dengan pendapat yang sudah disampaikan sama Mas Ja'far tadi. Hmm. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oh, gitu ya. Oke, baik. Ya, terima kasih, Salsa. Oke. Ya, maaf. Ini saya menyalahi janji ya. Tadi hanya dua orang saja. Tapi saya belum mendapatkan clue ya. Ini saya tunjuk lagi dua orang ya. Tapi sifatnya bukan menanggapi, tapi bertanya. Bertanya. Tadi yang sudah menyampaikan adalah Jakfar dan Miftah ya. Tapi bertanya ya, bertanya. Oke, Salsa, terima kasih ya sudah menanggapi. Berikutnya saya tunjuk dua orang bertanya ke Miftah dan atau Ja'far ya. Oke, saya tulis saja nanti lupa lagi. Oke, yang pertama saya tunjuk sebentar. Eh, Fatih, Fatih monitor Fatih. Ibu. Ya, silakan bertanya ke Ja'far atau bertanya ke Miftah. Fatih ya. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang kedua Nuris. Nuris, monitor Nuris. Oke, Ibu. Oke, silakan. Fatih dulu, silakan bertanya ke siapa, boleh dua-duanya atau satu saja, dan langsung ditanggapi ya, tanggapi oleh Jakfar atau oleh Miftah. Oke, Ya, baik, Bu. silakan Fatih. Eh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Mm-mm. Mungkin saya bertanya kepada dua-duanya saja ya. Oke, Ya, baik. satu-satu Eh, dulu ya, satu-satu dulu dijawab, baru yang ya, ke satunya lagi. Baik, silakan. baik. Mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan menanggapi hal-hal yang sedang terjadi saat ini ya. Mungkin seperti perpolitikan seperti itu. Karena kan besok itu kan pesta rakyat seperti itu kan. Kita memilih pemimpin yang pantas untuk mewujudkan Indonesia lebih baik seperti itu. Mungkin berkaitan dengan sains seperti itu kan, berarti hubungannya adalah kaitan erat dengan yang namanya pendidikan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah eh, dengan kita memahami sains kompleksitas itu juga bisa memahami
kebutuhan masyarakat gitu. Misalkan mengatur kebijakan publik gitu kan. Kemudian juga mengatur yang namanya mungkin menyambung menyerempet apa ya, menyambung ke arah eh, ke membuat sebuah hukum gitu. Yang dimana kebijakan tersebut itu ya membangkitkan semangat kita mungkin sebagai ilmuwan gitu kan, sebagai para peneliti untuk eh, memiliki semangat yang tinggi dalam artian eh, memperdalam ilmu sains kompleksitas itu sesuai dengan bidang kita gitu. Apakah memang bisa gitu loh? Apakah perlu kebijakan gitu? Dan dengan kebijakan tersebut, apakah nantinya bisa juga diterapkan ke masyarakat? Karena yang kita tahu bahwa terkadang eh, peneliti itu hanya sebatas mengerjakan di laboratorium, tapi dalam artian untuk terjun ke masyarakat itu masih sulit gitu. Nah, apakah itu emang perlu dilakukan atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Fatih. Lumayan panjang ini pertanyaannya. Silakan singkat saja, Ja'far sama Miftah. Salah satu, Ja'far atau Miftah. Meskipun tadi ditujukan ke dua orang ya. Ini pertanyaannya, anu ya, istilahnya bukan menanggapi apa yang tadi disampaikan gitu ya. Ini pertanyaan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Jafar sama Miftah gitu ya. Oke, it's okay. Ya, silakan Jafar sama Miftah. Iya, Coba Jafar. saya Oke, baik, silakan. saya Singkat izin saja coba Jafar ya. memberikan tanggapan terkait pertanyaan hmm, yang telah disampaikan. Jadi dengan adanya apa sains dan kompleksitas ini dalam apa terkait kebijakan publik, terkait politik itu sangat penting ya dalam suatu data penelitian, data data lingkungan dalam mendasari kebijakan publik. Jadi eh, kebijakan yang baik itu didasari atas data sains yang akurat gitu, bukan dari asumsi ataupun perspektif dari satu sudut pandang pengetahuan saja gitu. Jadi dalam membuat kebijakan bidang kesehatan, bidang pendidikan maupun bidang lingkungan hidup itu perlu analisis ataupun eh, perlu dibuat undang-undang yang landasannya adalah suatu pengetahuan dari Oke, data-data yang sudah dilakukan, sudah oke. ditemukan. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Jakfar. Oke, atas jawabannya. Kuncinya adalah bahwa untuk apa namanya, apa namanya, untuk membuat satu kebijakan itu adalah berdasarkan data yang akurat, ya, data yang akurat dan diambil dari berbagai sudut pandang, ya, bukan satu sudut pandang. Jadi keywordnya ada di situ. Oke, ya untuk Miftah nanti jawaban eh, apa untuk pertanyaan Nuris ya, untuk pertanyaan Nuris. Oke, baik. Nah, waktunya. Selanjutnya Nuris. Baik, Ibu, saya mau bertanya ke Miftah, Oke, mungkin terkait yang AI tadi. oke. Ya, bagaimana jadi perubahan dalam struktur dan dinamika di jaringan sosial online ini dalam evolusi algoritma Hmm, di sistem personalisasi yang didukung oleh kecerdasan buatan dan bagaimana dampaknya terhadap pola dari konsumsi dan perilaku pengguna AI ini. ya, oke, silakan. Ya, oke. Miftah. Oke, untuk strategi menjawab ya untuk semuanya dan untuk mata kuliah apapun ya, strategi menjawab itu tidak semuanya langsung harus dijawab mentah-mentah gitu ya. Dicerna dulu pertanyaannya gitu ya. Bisa juga
tanya balik gitu ya. Kalau pertanyaannya kurang bisa dicerna, bisa ditanya balik gitu ya. Jadi tidak langsung dijawab mentah-mentah. Ya, itu juga strategi dalam berdiskusi. Ya, karena tidak setiap pertanyaan itu harus langsung dijawab gitu ya, bisa direspon ulang terkait pertanyaan itu sendiri. Nah, begitu. Ya, itu apa namanya salah satu strategi ya. Baik. Miftah, silakan. Mana Miftah? Miftah. Loh, Miftah kok sudah tidak ada di sini? Miftah sudah skip kah? Oh iya, Miftah sudah terlempar dari Zoom rupanya. Oh maaf, ini ada pesan. Mm-mm. Iya, Miftah. Oh iya, tapi ini masih iya ada satu yang sudah anu keluar dari Zoom. Mungkin Miftah ya. Oke, baik. Ah, ya oke. Ya, em, siapa tadi? Nuris ya. Oke, terima kasih pertanyaan Nuris. Ini Miftah ada di luar Zoom. Ya tiba-tiba ya mungkin ada halangan teknis. Oke, ya, siapa? Nuris ya. Maaf saya bukan respon ya terkait dengan pertanyaannya Nuris. Ya, anu kalimatnya lumayan ya, kalimatnya lumayan yang di depan tadi ya. Mohon maaf, ini persepsi saya kalimat yang di depan tadi seperti kalimatnya ChatGPT gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Susunan kalimatnya kayak susunan kalimat ChatGPT gitu ya. Eh, Jadi itu tadi yang ada menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu bisa direspon terlebih dahulu pertanyaannya. Jadi bukan dijawab dulu, tapi bisa direspon. Oke, Eh, Nuris ya salah atau betul saya menyampaikan dari kalimat pertama tadi mirip kalimatnya ChatGPT. Kalau salah tidak apa-apa sampaikan. Enggak, Bu, itu kalimat saya sendiri. Boleh Maksud silakan. saya ini, Ibu. Jadi cara orang berinteraksi Heeh, di sosial heeh, online ini heeh. apakah mempengaruhi algoritmanya gitu, Ibu? Maksud Mempengaruhi saya, algoritmanya siapa? algoritmanya orang-orang ini dalam menggunakan AI ini, Ibu. Kan sekarang Algor sudah banyak yang menggunakan AI gitu. Iya, algoritmanya orang-orang. Algoritmanya kalau di AI itu jadi algoritmanya machine learning, jadi bukan algoritmanya orang-orang. Machine learning. Ya, machine learning. Machine learning itu ya masing-masing di sosmed kita itu secara apa ya, di situ tertanam AI sederhana gitu ya. Sehingga apa yang kita searching, apa yang kita cari itu akan terekam oleh mereka. Sehingga bila ada produk-produk iklan, ya produk iklan itu biasanya adalah yang muncul sesuai dengan yang pernah kita searching. Gitu ya. Kalau kita suka searching eh, apa sains gitu ya, apapun sains, ya itu biasanya iklan yang muncul adalah iklan promo terkait dengan sains, entah kursus gitu ya, entah buku, entah apa, ya entah kursus bahasa Inggris, kursus yang lain-lain gitu. Tapi kalau yang kita sering searching itu misalnya adalah belanja online gitu di Shopee di apa yang sering muncul itu adalah barang-barang sejenis yang kita searching gitu. Jadi menurut saya bukan algoritma algoritma orang gitu ya, tapi algoritma dari machine learning ya yang ada di sistem tersebut. Nah, kalau sistem di belanja online kan mereka di sistem mereka. Nah, begitu. Apa Nuris ya? Bukan orang. Kalau orang nggak punya algoritma. Seperti itu kan yang dimaksudkan? Oh iya, Ibu, mungkin saya bisa menambahkan. Jadi kayak Ya, misal di IG gitu ya, Ibu, explore IG, terus seketika ya, kita lagi kepikiran apa gitu. Terkadang iya. explore IG-nya tuh sama dengan pikiran kita gitu, maksud saya, Oh Ibu. begitu maksudnya. Oke, jadi sebelumnya mungkin sudah eksplor itu sebelumnya. Sedikit banyak sudah eksplor itu. Entah satu atau dua begitu. Ya, itu menarik juga ya. Coba Nuris ya. Heeh. Nuris. Atau mungkin belum pernah eksplor Bu. Tapi kok yang kita cari kok tiba-tiba sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya Nuris ya. Iya, Ibu. Ya, tapi menurut saya itu bukan algoritma orang ya, tapi itu adalah karena kita berhadapan dengan mesin gitu ya. Jadi algoritmanya adalah algoritma mesin kita yang menerima ya
informasi dari mesin tersebut. Oke, good. Ya, ini sekedar pemanasan ya. Ini sebenarnya waktunya sudah terlewat dari waktu yang sudah saya janjikan. Oke, ya. eh, Maaf saya belum. Oke, dengan demikian kuliah perdana dari saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih apa namanya atensi dan responnya. Oke, saya harapkan di kuliah-kuliah di minggu-minggu selanjutnya dan juga kuliah minggu apa namanya kuliah-kuliah lain juga terjadi respon atau diskusi seperti ini tanpa ditunjuk ya, tanpa ditunjuk. Ya, oke. Kalau tadi saya masih apa namanya menunjuk ya. Tapi nanti kalau udah kuliah di kelas, mudah-mudahan lebih rame ya, sudah rame. Oke, baik. Ya, oke. Tadi saya belum melaporkan. Oke, baik. Ya, saya sudah melaporkan kuliah di Zoom-nya. Oke, silakan boleh meninggalkan ya. Boleh meninggalkan Zoom, dipersilakan sambil saya mengcopy ya apa yang tadi sudah dituliskan ya oleh masing-masing.